Belum ada 3 bulan ditinggal suami, maksudku suamiku meninggal, kini kurasakan mulai ada gejolak rasa yang terus menekan jiwa. Padahal aku sendiri juga gak tahu, rasa apa yang aku inginkan ini. Ketika malam datang, rasa itu semakin menggelora, apalagi menjelang tidur, tambah nemen. Mungkinkah aku belum bisa beradaptasi dengan ritme dan pola hidup sendiri? Tanyaku dalam hati. Mungkin saja, iya, jawabnya. Tetapi kepergian suami untuk selama-lamanya itu sudah aku ikhlaskan, lantaran aku juga gak tega dengan derita yang menderanya. Tentang sepi. Menurutku juga gak terlalu sepi kok. Sebab aku masih ditemani anak ragilku yang masih kelas 3 SMP. Sedang 2 kakaknya masih kuliah di luar kota. Terus, apa yang selalu mengganggu pikiranku ini? Sepi sih enggak, tapi kalau kesepian mungkin iya. Buktinya, aku sering cari-cari profil seseorang di semua platform medsos. Dan makin hari aku tak mau ketinggalan mengikuti semua status, postingan, atau sekedar caption yang ia kirimkan. Oh ya, namaku Ayu. Umur 45 tahun. Aku berprofesi sebagai guru di sebuah SMP di kotaku. Anakku 3, dan kini aku menyandang seorang janda. Berat memang hidup sebagai single parent. Semua harus kupikir dan kujalani sendiri. Merasa ada yang kurang dan hilang dalam hidupku. Tetapi mau gimana lagi kalau jalan hidupku sudah digariskan seperti ini. Semenjak setahun yang lalu suamiku sakit sampai akhirnya meninggal, aku tak pernah minta bantuan apapun kepada keluarga besarku, termasuk keluarga besar suami, yang rata-rata sibuk dengan urusan dunianya. Padahal, mereka orang-orang terhormat dan berduit. Hanya suamikulah yang menjadi pegawai. Itu pun pegawai yang gak terlalu tinggi, meski menjelang sakitnya sempat diangkat menjadi kepala KUA. Dari sikap dan perlakuan seperti itulah, aku pun jadi malas untuk ngabar-ngabari, apalagi curhat tentang kesulitan yang kuhadapi. Saat jiwa, pikiran, dan ragaku merasa lelah seperti saat ini, batin seorang wanita juga mulai rapuh. Ada sesuatu yang hilang dalam diriku, dan ujung-ujungnya hanya mengingat masa lalu, masa indah sebagai catatan sejarah. Begitu melambungnya angapaiku, sampai akhirnya teringat mantan pacar saat aku masih belum menikah. Namanya Ilham, ia kakak kelasku waktu kuliah. 2 tahun aku menjalin hubungan kasih sebelum akhirnya aku diperkenalkan oleh ayahku dengan Mas Ajib yang kemudian menjadi suamiku. Jujur, aku sama Ilham sudah begitu mendalam, bahkan beberapa kali kami sudah melakukan yang tak seharusnya dilakukan. Hanya karena aku harus mengabdi kepada ortu, maka dengan berat hati Mas Ilham pun harus aku lepaskan. Aku terpaksa menikah dengan satu catatan penting, Mas Ajib bersedia menerima aku apa adanya, dan tidak akan mengungkit masa laluku. Begitulah awal kisah pernikahanku, awal pula masa kesedihan Mas Ilham yang aku tinggalkan tanpa ada kesalahan apapun. Kalau aku pikir emang cukup menyakitkan keputusanku waktu itu. Kini bayangan itu hadir lagi dan semakin menggelorakan hasrat untuk bisa bertemu di saat yang tepat. Iseng saja awalnya, coba aku beri like dan komen-komen di tiap platform medsosnya. Sampai akhirnya ia inbox minta nopeku. Kapan aku bisa ngobrol lebih leluasa? Itu WA pertama Mas Ilham setelah tahu nopeku. Kapan saja bisa kok Mas, kecuali saat aku lagi mandi. Jawabku berseloroh. Emang, suamimu apa gak ada? Suamiku telah tiada 3 bulan yang lalu, jelasku cepat-cepat dengan maksud agar Mas Ilham tidak ragu-ragu. Terus, balasnya, apanya yang terus Mas? Ya udah Mas, gak ada terusnya, tapi kalau maksud Mas Ilham bagaimana keadaanku saat ini, yah, tentu aku lagi menjada dengan anak 3, jelasku lagi. Sampai di situ Mas Ilham gak bales lagi.
Aku juga gak berani kirim WA lagi. Takut dibaca dan ada sesuatu yang akan terjadi dengan istrinya. Konon istrinya itu seorang petinggi di Pemprov. Sedang Mas Ilham sendiri direktur di sebuah perusahaan. Tapi 10 menit kemudian, tiba-tiba HP-ku berdering. Setengah ragu aku angkat. Lirih saja suaraku, takut ada istrinya di sana. Bagaimana kalau Sabtu ini kita ketemuan? Katanya. Maksudnya, ketemuan untuk apa ya Mas? Kataku sok gak paham. Ya pingin ketemu aja. Katanya lagi. Tapi, aku gak bisa melanjutkan ngomong. Ada sesuatu yang terasa berat aku sampaikan. Jadi aku pilih diam sejenak. Sudahlah, aku ngerti perasaanmu kok. Kamu takut kan? Tebak Mas Ilham. Tidak Mas, aku tidak takut ketemu Mas Ilham. Justru yang aku takuti, nanti akan terjadi sesuatu pada Mas Ilham. Bukan takut sih Mas, tapi tepatnya aku khawatir Mas Ilham akan kecewa. Tulusku agak panjang. Ya udah, kalau kamu masih ingat aku, pokok Sabtu siang aku tunggu di tempat yang dulu biasa kita bertemu, oke? Kemudian HP ditutup. Duh, kenapa aku jadi gemeteran begini ya? Bukankah Mas Ilham itu masa laluku? Tapi aku benar-benar juga ingin ketemu. Itu kata hatiku. Rasa ingin dan takut bercampur jadi satu, bikin aku keki dan salah tingkah jadinya. Ternyata berat juga ya menjadi janda. Kata batinku. Sebab aku percaya, jika mantan ingin ketemuan, apalagi yang akan dilakukan. Pasti ujung-ujungnya minta mengulang. Apalagi ia minta tempat pertemuannya di tempat yang dulu menjadi saksi pertama kali pecahnya sebuah pertempuran. Hari Sabtu aku pray mengajar, dan seperti ada yang menggerakkan, tiba-tiba aku menuju tempat yang telah dijanjikan. Dengan perasaan yang tak menentu, akhirnya kutemui Mas Ilham sesuai KMR yang disampaikan. Ding, aku sempat tertegun di depan pintu. Teringat kembali akan memori masa lalu, masa indah bersamanya. Terbuka kembali apa-apa yang kami alami di sini. Jejak petualangan masa lalu, dan menghapus sementara kebersamaan bersama alam. Mas Ajib. Meski begitu hati kecilku tak bisa dibohongi, bahwa bayangan Mas Ajib sempat membuat hatiku ragu untuk melangkah. Aku tahu dia adalah suamiku, aku ingat bagaimana dia selalu mengajariku menjadi istri yang baik sesuai ajaran yang kami yakini. Tetapi, entahlah siapa yang menggerakkan, tiba-tiba jari lembutku mengetuk pintu KMR meski dengan perasaan tak karuan. Bagai tersetrum magnet, saat pintu mulai terbuka, Mas Ilham langsung menarik tangganku, dan tanpa memberi sedikit kesempatanku untuk ngobrol sejenak, dia langsung membawaku terbang ke langit yang tinggi. Ada nuansa masa lalu yang tercipta, dan entah perasaan apa yang menyelimutiku, tiba-tiba aku menangis haru dalam dehafanya. Mungkin antara rasa bahagia, sedih, haru, bercampur menjadi satu. 22 tahun tak bertemu, banyak perubahan yang terjadi. Mas Ilham tampak sudah berumur. Tetapi kulihat senyum khas dan sorot mata indahnya masih belumlah pudar. Dan aku merasa damai tentram dalam kehangatannya. Senyum dan keramahannya menyambut kedatanganku di KMR itu, menjadi magnet yang cepat saling menggerakkan. Dan dengan sekejap saja rasa saling merindukan itu berubah menjadi lautan yang mengharu biru. Kami pun segera terlibat dalam nuansa hening, tanpa kata tanpa suara, tapi kami dalam suasana bekerja nyata, untuk saling melepas kerinduan. Ayu, meski jalan kita pernah berbeda, tapi rasaku kepadamu tak pernah berubah. Aku masih tetap sama, masih seperti yang dulu. Ucapnya di sela istirahat sejenak. Aku hanya diam. Tak bisa jawab apa-apa. Tetapi tanpa kusadari kami sudah berada dalam mode aktif kembali. Kiranya,
Aku sudah lupa dengan semua beban dan masalah hidup yang kualami. Momen ini menjadi sarana yang tepat untuk melupakan sejenak masalah itu. Aku hanya bisa pasrah tanpa syarat atas semua yang Mas Ilham kehendaki. Masa lalu telah terulang kembali. Aku masih ingat bagaimana Mas Ilham pertama kali bersamaku juga berada di tempat ini. Aku masih ingat pula, waktu itu aku menangis. Dan kini, semua itu terulang kembali. Aku juga menangis lagi. Bedanya, kali ini aku bukan menangis karena kehilangan, tetapi justru karena kenyakan. Kamu lebih terengginas, kesannya kamu lagi aji mumpung. Kata Mas Ilham setelah istirahat untuk yang kedua. Aku gak jawab apa-apa. Jujur aku malu dikatain seperti itu, tapi jujur aku jadi seneng banget, sebab Mas Ilham telah menyirami kekeringan, memberi minum saat aku kehausan, seperti yang kuinginkan selama ini. Sejak saat itulah semangat hidupku tumbuh kembali. Aku cukup bahagia meski hidup dalam balutan cinta rahasia. Mas Ilham pun menyatakan hal yang sama. Dia berjanji untuk memperhatikanku, dan akan kembali ke tempat ini sepanjang ada waktu dan kesempatan. Entah kapan semua ini akan berakhir, aku hanya menjerti sudah saatnya aku berhak juga hidup bahagia. Mungkin kelak, setelah ada pria lain yang pingin membangun rumah tangga disiksa masa hidupku. Sekian dan terima kasih.